Oke guys, di video ini saya akan ngomongin tentang time management ya, bagaimana caranya untuk manajemen waktu dengan baik. Jadi ini adalah hasil pembelajaran saya pribadi ya dari 10 tahun terakhir terutama. Jadi dari hasil baca buku, dari nonton podcast, dengerin audio, terus coba-coba sendiri sampai coba untuk bikin kerangka sendiri yang saya terapkan ke diri saya pribadi. Nah, bagi kalian yang nonton ini mungkin juga sudah tahu saya menuliskan satu buku yang namanya Multifocus. Itu di link profile IG saya selalu taruh. Itu adalah manajemen waktu yang saya gunakan untuk saya pribadi, sampai ada tabelnya di situ. Nah, di sini yang ingin saya sharing adalah tipsnya ya, terutama dari sisi pola pikirnya, yang hopefully bisa membantu kalian dalam manajemen waktu kalian. Yang pertama adalah dari sisi prioritas. Nah, menurut saya, semua itu adalah prioritas. Kalau misalnya seseorang bilang dia nggak bisa olahraga karena nggak ada waktu, itu bukan dia nggak bisa olahraga, bukan karena nggak ada waktunya, tapi karena dia tidak memprioritaskan olahraga ke dalam hidupnya dia. Kalau seseorang bilang dia nggak mau baca buku 30 menit sehari karena dia nggak ada waktu, itu karena dia tidak memprioritaskan baca buku di dalam hidupnya. Analoginya seperti ini, kalau tiba-tiba misalnya ada orang dekat dari kalian, ini contoh aja ya, orang dekat dengan kalian yang disandera, dan orang yang menyandera bilang, ini kalau misalnya kalian nggak olahraga 30 menit besok, besok pagi jam 6 bangun 30 menit olahraga, orang ini akan saya bunuh. Apa yang terjadi? Ya kalian akan pastikan besok pagi kalian olahraga 30 menit. Kenapa? Karena itu menjadi prioritas. Apapun yang terjadi, kalian akan olahraga 30 menit. Karena ada urgensinya. Kalau misalnya nggak olahraga, ada yang dibunuh nih. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya bisa gitu. Cuman memang kalau nggak dilakukan itu nggak dijadikan prioritas. Jadi pola pikirnya harus dirubah. Kita melakukan apa yang kita lakukan pada waktu tertentu karena kita menganggap itu sebagai prioritas. Ya, walaupun kita menyebutkan ke orang lain bahwa, oh itu bukan prioritas saya. Saya tiap hari maunya prioritas olahraga tapi nggak ada waktunya. Itu hanya sekedar ngomong aja. Sebenarnya deep down ya memang nggak prioritas. Ya. Kalau memang prioritas pasti dilakukan. Jadi coba kalian kalau misalnya ada hal-hal yang nggak dilakukan oleh kalian dengan alasan nggak ada waktu, coba pikirkan lagi. Bisa juga gunakan analogi ekstrim seperti yang tadi, ya untuk lihat sebenarnya benar nggak nih kalian nggak jadikan itu prioritas, makanya kalian nggak lakukan, berusaha untuk menunda-nunda. Yang kedua adalah menolak itu dapat menyelamatkan waktu kita. Jadi ini sesuatu yang saya selalu ulang-ulang ya. Kemampuan menolak itu adalah sesuatu yang bisa efeknya ke kita sangat baik dalam jangka panjang ya, nggak cuma dalam karir ataupun bisnis. Kemampuan menolak ini bisa menyelamatkan waktu kita. Ya banyak orang yang waktunya habis karena dia nggak bisa nolak. Sesimpel apa misalnya temennya ajak untuk keluar. Keluar yuk Jumat malam gitu ya. Jumat malam kita keluar bareng nongkrong-nongkrong di kafe, habis itu nonton sampai malam jam 11, jam 12 baru balik. Kalau misalnya nggak pergi, itu ada 6 jam tuh yang bisa dipakai untuk hal yang lain. Yang mungkin sejalan dengan target dalam hidup. Atau ada teman ngajak, yuk kita pergi jalan-jalan ke Bogor gitu di hari Sabtu Minggu. Padahal nggak mau. Tapi karena nggak enak nolak, ngikut aja. Pas udah ngikut, ya udah baru ngerasa, oh sebenarnya ini nggak terlalu ngefek gitu ya. Bukan sesuatu yang sejalan dengan goal yang mau dicapai. Nah jadi semakin baik kalian menolak, semakin bisa kalian menolak, maka semakin bisa kalian menyelamatkan waktu kalian. Jadi kalau dibedah tuh setiap hari, ada sebenarnya kegiatan-kegiatan yang nggak korelasi dengan target kita. Dan itu sebenarnya bisa kita tolak. Terutama kalau terkait dengan orang lain ya. Ajakan-ajakan dari luar. Jadi tanamkan mindset bahwa menolak ini adalah salah satu hal yang memang bisa menyelamatkan waktu kita. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan 3 prioritas utama. Yang menurut saya setiap hari kita harus punya highlight dari hari tersebut. Apa sih 3 hal utama yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya misalnya hari ini kalian berencana membuat presentasi untuk project A, menghubungi klien B, pergi makan dengan klien C. Ya udah berarti 3 itu adalah prioritas utama kalian. Nah ini harus ada dari pagi kalian bangun, kalian harus udah tahu 3 prioritas utamanya apa.
supaya pada saat harinya sudah kelar, 3 prioritas utama ini kelar. Di luar dari prioritas utama ini, tidak prioritas. Jadi kalau nggak dikerjakan, ataupun dikerjakan di hari lain, masih oke. Ya, jadi harus biasakan ada prioritasnya setiap hari. Nah, kalau saya gimana caranya? Biasanya saya tulis tuh. A, B, C, D, E, sampai ada 10. Oke, yang ini prioritas. Ini nggak prioritas nih. Yang ini besok. Yang ini lusa. Oke. Jadi, coba ditulis masing-masing yang mana yang benar-benar harus hari ini kelar. Yang mana yang nggak apa-apa besok. Yang mana yang nggak apa-apa lusa. Nah, setelah kelihatan, pilih 3. Nah, itu yang akan menjadi highlight of the day ya, prioritas utama di harinya. Jadi, di dalam kepala kita ya udah, kita pokoknya fokus mau ngejar 3 itu kelar di satu hari. Itu. Kemudian yang keempat adalah Parkinson Law. Nah, jadi ini mungkin kalian juga banyak yang udah tahu ya tentang ini, di mana waktu yang kita berikan pada suatu pekerjaan itu adalah waktu di mana pekerjaan itu diselesaikan. Misalnya ya, kita bilang, oke, misalnya saya kan buat aplikasi namanya Growin. Oke, buat aplikasi Growin ya, terus brief ke tim. Bikin aplikasinya selama 1,5 tahun targetnya. Ya udah, aplikasinya selesai 1,5 tahun. Tapi kalau kita bikin aplikasinya 3 bulan ya bisa juga 3 bulan. Ya, karena apa? Karena pekerjaan ini mengikuti lama waktunya, ini hukum Parkinson-nya. Jadi ada tendensi karena kita melihat rentan waktu itu, kita jadinya menganggap itulah waktu yang realistis buat pekerjaannya. Padahal bisa disapres. Nah, biasakan untuk refleksi nih. Misalnya ada pekerjaan buat bikin presentasi. Kalian kasih target ke diri sendiri, 6 jam kelar. Bener nggak 6 jam? Waktu yang benar-benar kalian butuhkan. Mungkin 1 jam kelar. Kalau kalian targetin 1 jam. Makanya ini ada sebutan the power of kepepet ya. Orang yang belum kerjain project tiba-tiba hari H-1 ya, dia kejerin ya, 5 jam sisa, kelar gitu. Yang di pikiran dia nih mesti 3 minggu, tapi dia kelarin dalam 5 jam. Karena mungkin memang pekerjaan itu bisa kelar dalam 5 jam. Karena terkait dengan Parkinson Law ini. Waktu yang diberikan ke satu hal tertentu untuk diselesaikan, itu adalah yang menjadi fokus kita gitu. Jadi kalau kita bilang waktunya panjang, ya akan jadinya sewaktu panjang ini kita selesaikannya. Jadi biasakan untuk jangan langsung mengasumsikan apa yang kita pikirkan dari awal itu adalah waktu idealnya. Mungkin setiap pekerjaan yang kita sudah set gitu ya, buat project A, buat project B, bikin bisnis plan, belajar, itu semuanya bisa disapres setengah gitu. Misalnya kalian pikir, oh ini kayaknya seminggu. Mungkin 3 hari udah cukup. Jadi coba refleksikan ke diri kalian sendiri. Kemudian yang kelima adalah otomatisasi. Jadi biasakan untuk membuat segala sesuatu yang memang sudah rutin itu otomatis. Atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berulang itu otomatis. Misalnya apa? Misalnya ya, setiap hari kalian pagi pasti olahraga. Tapi kalian waktunya beda-beda nih. Oh, kadang nanti jam 10, kadang jam 8, kadang jam 6. Ini kan sesuatu yang sudah pasti kalian akan lakukan. Nah, kalian set satu waktu di mana itu sudah pasti otomatis. Apapun yang terjadi, itu udah kayak sikat gigi aja. Kan mandi kan pasti sikat gigi. Di jam itu kalian pasti lari gitu misalnya. Jadi segala sesuatu yang sudah pasti rutin, jadikan otomatis. Nggak usah mikir lagi, pokoknya di jam segini lakukan ini. Di jam segini lakukan ini. Kemudian terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ya, misalnya, salah satu yang menurut saya lumayan habisin waktu, ya misalnya dalam konteks saya nih ya, kerja. Kan banyak Zoom call nih, meeting sama orang. Itu salah satu waktu yang habisnya adalah tektok jadwal. Antara asisten saya ataupun antara saya dengan orang yang saya kenal, nanyain, bisa nggak hari Selasa? Oh, Selasa 1 siang nggak bisa. Bisa nggak hari Rabu? Oh, Rabu jam 3 ya? Oh, jam 3 gue nggak bisa, gue bisanya Kamis. Nah, itu kan lama tuh. Setiap tektok dengan orang, itu kan habis waktu bisa sampai, ya mungkin 15 menit, 20 menit kalau dikumpulin waktu berpikir untuk hal itu. Padahal bisa dibuat otomatis. Ya kita tahu ada satu aplikasi namanya apa? Calendly ya yang saya pakai. Tapi ini bukan promosi ya, memang saya pakai. Jadi itu kita kasih link ke orang tinggal pilih aja. Tek. Oke, hari Selasa dan Rabu tersedia slot jam 2, jam 3 untuk meeting dengan saya. Dia tinggal klik. Ketika sudah diklik, ada emailnya, link untuk meetingnya juga ada di sana. Nggak usah create lagi. Jadi di hari H, di jam tertentu, tinggal klik linknya langsung meeting di sana. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa dibikin otomatis, coba
dibuat otomatis, terutama yang berulang dan ngabisin waktu banyak. Jadi waktu yang bisa kita alokasikan untuk hal yang lain itu bisa lebih banyak. Kita bisa suppress segala sesuatu yang sifatnya rutin atau dilakukan secara berulang. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Ada 5 hal di sini yang saya sampaikan di video ini dari sisi prioritas, kemudian dari sisi menolak untuk menyelamatkan waktu, dari sisi highlight of the day, apa yang paling penting dalam satu hari, 3 yang utama, Parkinson Law, ya, waktu itu pekerjaan mengikuti waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah otomatisasi segala sesuatu yang rutin ataupun yang berulang. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe dan share ke teman kalian yang kalian pikir ini bakal berguna videonya untuk mereka. See you di next video ya.